Pilihan bijak dan tepat bila kita ingin memiliki putra-putri yang pintar, cerdas, menguasai ragam ilmu pendidikan, baik bagi kehidupan sosial maupun agamanya, adalah menyekolahkan di pesantren Salawiyah dengan sistem modern. Salah satunya yang akan kita kupas mengenai keberadaan sebuah pesantren yang terletak di Jalan Madrasah Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Lembaga pendidikan modern berbasis Islami ini dirintis pada tahun 1979 dan langsung diresmikan pada tahun 1980 oleh pendirinya, yaitu Kiai Haji Ishaq Yahya. Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 1928, beliau adalah sosok yang karismatik, bersahaja, memiliki pandangan yang luas mengenai ajaran agama Islam. Adalah wajar sejak kecil beliau dibesarkan dan dididik di lingkungan yang sangat agamis, baik dari orang tua maupun saat menjadi santri di perguruan Islam Jamiatul Khair yang paling populer di Jakarta pada masanya. Memperoleh ilmu dari para guru terkemuka di kota suci Mekah Al-Mukarramah pernah dilakoninya. Bahkan akhirnya ia sempat mengajar di sekolahnya sendiri, yaitu di Darul Ulum Adiniyah Mekah, dan selama 8 tahun tetap mendapat bimbingan sejumlah besar ulama terkemuka di sana. Yang menarik, kami memperoleh suara beliau pada saat ia mengajar di suatu majelis ta'lim pada tahun 1971. Di sini ada masalahnya lagi, walau adrakal masbuku ruku'at thaniyati wastamarra ma'ahu ila an sallama hatta bi rak'atin ba'da salamihi jahran. Ini masalah yang ketiga, jika seorang masbuk mendapat imam pada ruku yang kedua, begitu seorang santai ini, imam lagi sedang ruku, ya, imam ruku, dia santai, dia takbir aja, Allahu Akbar misalnya, dia ruku terus, nggak baca apa-apa dah, jangan baca Bismillah, jangan baca Fatihah. Kalau imam sudah ruku, cepat kita terus ruku. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Maulana ya Rabbana Mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la ma'suman wa la ma'dura. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asat wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ketika Sang Khalid memanggilnya berpulang ke Rahmatullah pada 20 September 1980, pesantren Miftahul Ulum yang baru saja diresmikannya dan juga oleh guru besarnya di kota Mekah, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, diteruskan oleh sang istri yang juga berkomitmen dalam perkembangan dunia Islam, yaitu Ustazah Hajah Umamah binti Rahmat binti Muhammad. Sosok pribadi muslimah yang patut dijadikan uswah pada masanya hingga kini. Beliau lahir di Jakarta pada 12 Desember 1938. Ketekunan Umi kecil menuntut ilmu di Madrasah Sa'adatin pimpinan Habib Yahya, ditambah dengan keinginan beliau memperkaya hasanah Islam dari guru-guru lainnya yang termasyhur, membuatnya ia semakin matang dalam merentangkan ajaran agama Islam di dunia pendidikan. Tidak mengherankan kalau Umi akhirnya menjadi guru yang dikenal di daerahnya pada saat itu, sehingga hampir seluruh anak-anak wanita yang berada di daerah Gandaria belajar pada Umi. Sedangkan pertemuan dan pernikahannya bersama Kiai Haji Ishaq Yahya, selain dianugerahi 8 orang anak, 5 orang laki-laki, dan kini hanya 2 perempuan. Ibunda Ustazah Hajah Umamah binti Haji Rohmat bin Muhammad menyusul suami tercinta menghadap Yang Maha Kuasa pada hari Rabu 15 Mei 2002. Namun semangat mereka berdua diteruskan oleh menantu dan putra-putri beliau yang juga memiliki cita-cita untuk mengembangkan pondok pesantren Miftahul Ulum. Tindakan konkret yang dilakukan oleh para keluarga almarhum dan almarhumah, salah satunya adalah renovasi pembangunan ruang belajar dan asrama bagi para santri, ditandai dengan peletakan batu pertama dengan disaksikan oleh para alim ulama dan masyarakat sekitar. Al-Fatihah, dengan harapan semoga acara kita dan pembangunan kita pada pondok pesantren ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah berjalan beberapa bulan, maka renovasi telah mencapai 35% pembangunan.
yang kemudian dilanjutkan dan selesai pada akhir tahun 2008 untuk pembangunan tahap pertama. Kompleks pesantren yang asri, dengan penataan landscaping yang memenuhi persyaratan. Walau agak sedikit masuk ke dalam, keistimewaan pesantren ini adalah tetap terletak di salah satu sentra keramaian kota Jakarta Selatan, sehingga selain dapat menjaring para siswa yang berdomisili cukup jauh, tapi juga dapat menjaring siswa yang bertempat tinggal tidak jauh dari pesantren ini, sehingga mereka juga dapat merasakan denyut nadi kesibukan kota, yang pada akhirnya ketika mereka menyelesaikan pendidikan, maka sudah terbina dan terbiasa dengan suasana yang ada. Tinggal bagaimana para siswa-siswi ini akan mengimplementasikan segala ilmu yang dimilikinya bagi pengabdian bangsa, negara, tak terkecuali agama. Pembangunan infrastruktur yang begitu pesat yang dilakukan oleh pihak pesantren Miftahul Ulum ini selain memang telah menjadi konsep dasar pengembangan institusi, tapi juga mengakomodir keinginan pasar pendidikan. Karena kini banyak sekali masyarakat yang menginginkan para putra-putrinya selain mendapatkan pendidikan formal, tapi mereka juga kaya akan pengetahuan agama. Dan kelengkapan bekal ini membuat para orang tua semakin yakin akan fondasi kepribadian dan spiritual yang akan dimiliki para putra-putrinya nanti. Penyediaan kamar dan kelengkapannya adalah sarana dasar bagi para santri untuk bermukim di pesantren ini. Suasana sedapat mungkin menyerupai kamar pribadi yang nyaman dan tentu lengkap dengan ventilasi atau sirkulasi udara yang baik. Karena memang kamar-kamar ini tentunya akan ditempati oleh beberapa personil dan bukan hanya oleh satu orang saja. Berikut ini yang kita saksikan adalah proses belajar dan mengajar di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Kedisiplinan dan keseriusan para santri saat belajar menjadi kunci keberhasilan mereka memperoleh ilmu di pesantren ini. Tapi suasana hangat dan penuh keakraban antara seorang guru dan murid tetaplah juga menjadi prioritas yang diterapkan di tempat ini. Membiasakan diri sholat wajib berjamaah menjadi kebiasaan sehari-hari di sini. Di samping jauh lebih baik, tapi juga semangat kebersamaan akan selalu tetap terjaga. Menimba ilmu kerohanian langsung dari sumbernya akan jauh lebih sempurna, apalagi dibimbing oleh para ustadz dan guru yang berkompeten di bidangnya. Dapat menjamin bagi para murid bukan hanya mengerti secara kasat mata, melainkan memahami apa yang mereka dapatkan, kemudian dirasakan dan tentu dengan penuh kesadaran akan diamalkan lewat kehidupan sosialnya. Suasana belajar bukan hanya tenang dan nyaman, tapi juga sejuk karena seluruh ruangan kelas di pondok pesantren ini memiliki fasilitas air conditioning. Sejak usia belia, mereka memang wajib mendapat arahan yang benar. Hakikatnya, kehidupan ini haruslah diisi oleh segala bentuk perbuatan yang mulia. Apapun profesinya nanti, adalah tetap menjadi anak bangsa yang mendharma baktikan bagi negeri dan agamanya. Tidak berlebihan bila setiap pondok pesantren tak terkecuali Miftahul Ulum menginginkan para santrinya menjadi orang yang berhasil kelak, tidak hanya lewat proses pendidikan formal, tapi juga melalui perspektif keimanan secara terpadu, yang pada akhirnya nanti akan lahir tunas-tunas muda yang memiliki jati diri yang jelas, yang selalu berpijak pada nilai-nilai agama.